Saudara-saudara, sebelum kita masuk ke dalam kebenaran yang mungkin sulit ini, izinkan saya mengajak Anda untuk menjadi bagian dari komunitas yang mencari hati Tuhan dengan tulus. Jika pesan ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini. Bersama-sama kita belajar menggali kedalaman iman yang sejati, bukan sekadar permukaan agama. Ada sebuah dosa yang diam-diam bersemayam di lorong-lorong gereja yang sunyi. Sebuah dosa yang seringkali tidak dianggap serius, ditutupi oleh jubah kebaktian, dan disembunyikan di balik liturgi yang khusyuk. Inilah dosa yang justru mendapat teguran paling keras dari Yesus Kristus sendiri. Bukan kepada para pelacur atau penagih pajak, tetapi kepada orang-orang yang terlihat paling suci di zamannya, para pemuka agama. Kita bisa menyebutnya kemunafikan spiritual. Ini adalah kondisi hati yang belum bertobat, namun mengenakan pakaian kesalehan. Jiwa yang mati, tetapi dihiasi dengan kata-kata rohani yang indah. Inilah kenyataan yang menggetarkan fondasi. Dosa ini mungkin menuntun lebih banyak jiwa ke dalam kebinasaan daripada semua dosa lainnya yang digabungkan. Bayangkan ini, Anda bisa saja telah bertahun-tahun duduk di bangku gereja, tetapi belum lahir baru. Anda bisa menyanyikan pujian dengan penuh perasaan, mengangkat tangan dalam penyembahan, menghafal Alkitab dari kitab Kejadian hingga Wahyu, namun hati Anda tetap seperti batu yang keras di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena pertobatan sejati bukanlah tentang menyetujui suatu sistem agama. Pertobatan sejati adalah kematian dan kebangkitan. Itu adalah perubahan radikal sifat manusia kita. Itulah yang Yesus maksudkan ketika dia berkata kepada Nikodemus, seorang guru Israel yang sangat terpelajar, Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yohanes 3:3. Nikodemus tahu segala hukum Taurat, reputasinya tak bercela. Tapi Yesus berkata, semua itu tidak cukup. Engkau perlu dilahirkan kembali. Dia membutuhkan hati yang baru, roh yang baru, sifat yang sepenuhnya diperbarui oleh kuasa Roh Kudus. Dan gereja hari ini penuh dengan Nikodemus, orang-orang religius penatua yang setia, ahli teologi, namun dengan hati yang belum diubahkan. Dan yang paling tragis, banyak yang tidak menyadarinya. Mereka hidup dalam ilusi bahwa berada di dalam gereja adalah jaminan keselamatan. Percaya bahwa mengikuti ritual, memberi persembahan, melayani, itu semua cukup untuk mendapat surga. Tetapi Yesus tegas, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Matius 7:21. Dan inilah akibatnya dari ilusi itu, suatu hari nanti, saat tirai akhirnya tersingkap, akan terdengar kalimat paling mengerikan yang dapat didengar oleh telinga religius. Bayangkan adegan itu. Banyak orang akan berkata, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, bahkan melakukan banyak mukjizat demi namamu? Dan ia akan menjawab dengan hancurnya semua topeng. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Matius 7:22-23. Aku tidak pernah mengenal kamu. Kata-kata itu bagaikan gempa bumi yang meruntuhkan seluruh katedral kesalehan diri. Kata-kata itu mengungkap kebenaran yang menakutkan. Adalah mungkin untuk memiliki seluruh penampilan seorang Kristen, melakukan hal-hal besar atas nama Yesus, namun tetap terhilang. Mungkin untuk tahu tentang Tuhan, tanpa pernah benar-benar mengenal Dia secara pribadi. Inilah inti kemunafikan yang Yesus tentang dengan keras, seperti yang dinubuatkan Yesaya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Yesaya 29:13. Penyembahan bibir, namun hati yang menjauh. Kesalehan luar, namun kehampaan spiritual di dalam. Lihatlah kisah dua orang anak dalam perumpamaan Yesus. Matius 21:28-31. Sang ayah meminta keduanya bekerja di kebun anggur. Yang pertama berkata, tidak, tetapi akhirnya menyesal dan pergi. Yang kedua, dengan cepat menjawab, ya ayah, tapi tidak pernah melakukannya. Manakah yang melakukan kehendak Bapa? Jelas, anak pertama.
Agama tanpa pertobatan sejati adalah seperti anak yang kedua. Ia mengucapkan kata-kata yang saleh, janji yang patuh, tetapi hidupnya adalah pengingkaran. Ini adalah iman yang mati, yang dikutuk oleh Yakobus. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2:17. Kita bukan berbicara tentang keselamatan oleh perbuatan. Kita berbicara tentang perbuatan sebagai bukti keselamatan, karena iman sejati mengubah. Pertobatan yang otentik menghasilkan buah. Hati yang telah dilahirkan kembali hidup dengan cara yang berbeda. Bukan dengan sempurna, tetapi semakin bertumbuh. Bukan tanpa pergumulan, tetapi dengan kemenangan yang berlangsung. Dan di dalam gereja mula-mula, Tuhan menunjukkan betapa seriusnya Dia memandang kepalsuan ini. Kisah Ananias dan Safira, kisah para Rasul 5, adalah peringatan yang mengguncang. Mereka adalah anggota jemaat, berpartisipasi, memberi persembahan, tetapi hati mereka terbagi. Mereka menginginkan reputasi sebagai orang yang murah hati, tanpa pengorbanan yang nyata. Mereka menginginkan tampilan penyerahan total tanpa realitasnya, dan penghakiman datang dengan cepat. Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Kisah 5:3. Mereka jatuh mati, bukan karena Tuhan kejam, tetapi karena Dia kudus dan kemunafikan di dalam gereja tidak dapat ditoleransi. Peristiwa itu menimbulkan rasa takut yang besar di seluruh jemaat, karena membongkar sebuah kebenaran mendasar. Allah melihat hati. Dia tidak terkesan dengan pertunjukan religius kita. Dia tidak tertipu oleh topeng spiritual kita. Dia mengenal motivasi terdalam kita, pikiran kita yang paling rahasia, niat sejati di balik setiap tindakan. Berapa banyak dari kita yang hidup seperti Ananias dan Safira, menginginkan manfaat dari komunitas tanpa komitmen yang sejati, menginginkan reputasi sebagai orang suci tanpa kekudusan yang nyata, ingin dilihat sebagai rohani tanpa memiliki hubungan yang otentik dengan Roh Kudus. Kita menjalani kebohongan yang mungkin menipu orang di sekitar, tetapi tidak pernah menipu Allah. Inilah penipuan topeng kesalehan. Kita bisa begitu sibuk membangun persona orang Kristen yang baik di depan umum, sementara di tempat tersembunyi, hati kita dingin, doa kita kering, dan ketaatan kita bersyarat. Kita seperti makam yang dilabur putih, yang di luarnya tampak indah, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang dan segala sesuatu yang najis. Matius 23:2-27. Keindahan luar itu adalah ilusi, fata morgana di padang gurun spiritual. Dan mereka yang puas dengan fata morgana pada akhirnya akan binasa kehausan di tengah lautan pasir upacara keagamaan. Lalu bagaimana kita membedakan antara fata morgana dan mata air yang hidup? Bagaimana kita tahu apakah kita benar-benar mengenal Dia atau hanya mengenal tentang Dia? Pertanyaan ini membawa kita ke ujian yang lebih dalam yang akan kita hadapi selanjutnya. Jika kemunafikan spiritual adalah penyakit yang mematikan, maka Yesus Kristus adalah dokter yang tanpa kompromi dan diagnosisnya tidak pernah tanggung tengah. Dia mengarahkan laser kebenarannya bukan pertama-tama kepada para pendosa besar di pasar, tetapi tepat ke jantung sistem keagamaan yang berkuasa, ke ruang sidang para pemimpin agama yang paling dihormati pada zamannya. Bayangkan pemandangan itu, para Farisi. Mereka adalah pilar masyarakat religius. Mereka berdoa 3 kali sehari, berpuasa 2 kali seminggu, memberikan persembahan persepuluhan, bahkan dari rempah-rempah di kebun mereka, menjaga setiap aturan Taurat dengan teliti. Di mata manusia mereka tak bercela, tetapi Yesus melihat melampaui jubah panjang dan doa panjang mereka. Dia melihat hati, dan apa yang dia lihat membuatnya mengucapkan kata-kata paling keras di seluruh pelayanannya. Celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang di sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi di sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Matius 23:27. Mengapa begitu keras? Mengapa begitu tegas? Karena penyakit yang mereka derita, agama lahiriah tanpa hati yang diubah, adalah racun yang paling berbahaya. Ia menipu pemakainya sendiri.
Ia menciptakan rasa aman yang palsu. Ia menghasilkan ilusi keselamatan, membuat seseorang merasa sudah cukup baik untuk Tuhan, padahal sebenarnya ia sedang mengukir jaraknya sendiri darinya. Kontras yang Yesus berikan sangatlah jelas. Ingat dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Lukas 18:9-14. Seorang Farisi dengan penuh percaya diri berdoa, "Ya Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan seperti pemungut cukai ini." Di sisi lain, si pemungut cukai, simbol penghinaan sosial, bahkan tidak berani menengadah ke langit. Ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Dan Yesus membuat pernyataan yang mengguncang. Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan bukan orang itu. Apakah Anda menangkap pesannya? Mengakui kebutuhan Anda adalah langkah pertama menuju keselamatan. Orang yang merasa dirinya benar karena agamanya justru lebih jauh dari Tuhan daripada orang yang mengakui dirinya pendosa. Topeng kesalehan bisa menjadi penghalang terbesar untuk pertobatan sejati. Inilah pola yang konsisten sepanjang kitab suci. Nabi Yeremia menghadapi bangsa yang percaya pada simbol-simbol agama, bait Allah, korban, tradisi, tetapi hatinya jauh. Mereka berteriak, "Bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan," Yeremia 7:4. Seolah-olah kehadiran gedung ibadah itu menjamin perlindungan ilahi. Tetapi Tuhan menanggapi dengan tegas, "Janganlah percaya kepada perkataan dusta," Yeremia 7:8. Kepercayaan mereka salah tempat, bukan pada Allah yang hidup, melainkan pada ritus-ritus yang mati. Dan lihatlah Paulus. Sebelum pertobatannya, dia adalah Saulus dari Tarsus, seorang Farisi di antara para Farisi, tak bercela dalam menaati hukum, seorang yang begitu religiusnya hingga dia menganiaya gereja dengan keyakinan bahwa itu adalah kehendak Allah. Tetapi setelah mengalami pertobatan sejati, dia menulis, "Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus." Filipi 3:7. Semua religiositas, reputasi, dan semangat keagamaannya itu ternyata tidak ada artinya. Bahkan itu semua adalah penghalang, karena menciptakan ilusi kebenaran diri sendiri. Pertobatan sejati menghancurkan ilusi itu. Ia meruntuhkan topeng dan membiarkan cahaya terang Tuhan menyinari kenyataan keadaan kita. Sepenuhnya rusak, sama sekali tidak mampu menyelamatkan diri sendiri, sangat membutuhkan kasih karunia ilahi. Hanya ketika kita sampai pada titik penyerahan total ini, ketika kita mengakui kebangkrutan spiritual kita yang sempurna, ketika kita melepaskan semua kepercayaan pada kebenaran kita sendiri, barulah kita siap untuk menerima kebenaran Kristus. Inilah konfrontasi yang tidak bisa kita hindari. Yesus tidak menawarkan renovasi untuk bangunan keagamaan lama kita. Dia menawarkan pembongkaran total dan pembangunan baru dari fondasi yang sama sekali berbeda. Dia tidak datang untuk memperbaiki si Farisi di dalam diri kita. Dia datang untuk menyalibkan dia dan membangkitkan ciptaan baru di dalam dia. Lalu jika begitu, seperti apakah ciptaan baru itu? Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita memang telah mengalami pembongkaran dan pembangunan ulang oleh Roh Kudus dan bukan sekadar mendekorasi ulang ruang lamanya? Ini membawa kita ke pertanyaan yang paling penting dan pribadi. Bagaimana cara menguji kenyataan pertobatan kita sendiri? Setelah melihat konfrontasi tajam Yesus terhadap agama yang palsu, sebuah pertanyaan yang mendesak dan personal pasti muncul di dalam hati kita. Bagaimana aku bisa tahu? Bagaimana aku bisa yakin bahwa imanku adalah yang sejati, bahwa hatiku memang telah diubah, dan aku bukan sekadar salah satu kuburan yang dilabur putih itu? Ini bukanlah pertanyaan yang berasal dari rasa tidak aman yang tidak sehat, melainkan sebuah ketaatan. Rasul Paulus sendiri memerintahkan, "Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu." 2 Korintus 13:5. Ini adalah perintah untuk introspeksi yang jujur, didorong oleh kerinduan akan kepastian di dalam Kristus. Lalu, apa tesnya? Kitab suci, khususnya melalui surat-surat Rasul Yohanes, memberikan kepada kita beberapa tanda yang jelas, seperti denyut nadi yang menunjukkan ada kehidupan spiritual.
1. Ketaatan yang lahir dari kasih. 1 Yohanes 2, 3, 4. Tanda pertama bukanlah ketaatan yang sempurna, tetapi arah hidup yang berubah. Yohanes menulis dengan gamblang, dan inilah tandanya, bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ini bukan tentang daftar aturan, tetapi tentang respons hati yang telah disentuh kasih. Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Yohanes 14:15. Perhatikan urutannya. Kasih menghasilkan ketaatan. Pertobatan sejati menciptakan keinginan untuk menyenangkan. Dia yang telah menyelamatkan kita bukan karena takut dihukum, tetapi karena kasih dan rasa syukur. Jika seseorang berkata, "Aku mengenal dia," tetapi hidupnya mengabaikan perintahnya yang jelas dengan sikap acuh tak acuh, Yohanes menyebutnya pendusta. 2. Kasih terhadap sesama. 1 Yohanes 4:7-8. Tanda kedua adalah kemampuan untuk mengasihi, bukan dengan perasaan sentimental, tetapi dengan kasih yang sabar, rela berkorban, dan mencerminkan karakter Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kasih ini adalah buah nyata dari Roh yang berdiam di dalam. Galatia 5:22. Ia memampukan kita untuk mengasihi orang yang sulit dikasihi, untuk mengampuni, dan untuk mengutamakan orang lain. Agama tanpa pertobatan seringkali penuh dengan gosip, perselisihan, dan kesombongan rohani. Kehidupan yang dilahirkan kembali oleh Roh, perlahan-lahan ditandai oleh kerendahan hati dan pelayanan. 3. Perjuangan melawan dosa, bukan perdamaian dengannya. Roma 7:15-25. Ini mungkin tanda yang paling menghibur bagi orang yang bergumul. Orang yang benar-benar bertobat tidak serta-merta menjadi sempurna. Sebaliknya, mereka memasuki sebuah peperangan yang sebelumnya tidak ada. Rasul Paulus menggambarkan pergumulan ini dengan jujur. "Aku tidak melakukan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang aku benci, itulah yang aku lakukan." Konflik batin antara keinginan baru kita di dalam roh dan kecenderungan lama daging adalah bukti bahwa ada kehidupan baru di dalam kita. Mayat tidak bergumul, hanya orang hidup yang berperang. Jika Anda tidak merasakan pertentangan apapun terhadap dosa dalam hidup Anda, jika Anda bisa hidup dalam ketidaktaatan tanpa ada rasa bersalah yang mendalam dari Roh Kudus, inilah saatnya untuk sangat serius mempertanyakan keadaan Anda. 4. Buah pertobatan yang nyata. Matius 3:8. Yohanes Pembaptis menantang orang-orang Farisi untuk menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Ini adalah perubahan progresif dalam karakter dan perilaku yang dapat dilihat. Apakah kesabaran Anda semakin bertumbuh? Apakah integritas Anda di tempat kerja semakin kuat? Apakah Anda semakin murah hati? Apakah kata-kata Anda semakin membangun? Buah ini bukan syarat untuk diselamatkan, tetapi adalah akibat yang tak terhindarkan dari keselamatan yang sejati. Seperti pohon yang sehat yang secara alami menghasilkan buah, hati yang sehat di dalam Kristus akan menghasilkan buah roh. 5. Keintiman yang berbuah dalam doa dan firman. Apakah Anda merindukan kehadiran Tuhan? Apakah Anda datang kepadanya dalam doa, bukan hanya sebagai daftar permintaan, tetapi sebagai seorang anak yang datang kepada Bapa? Apakah firman Tuhan menjadi makanan bagi jiwa Anda, sebuah sumber kebenaran dan penghiburan? Orang Farisi memiliki banyak pengetahuan Alkitab, tetapi itu tidak menyentuh hati mereka. Sebaliknya, pemazmur merindukan firman Tuhan seperti rindu akan air. Mazmur 42:2. Perbedaan antara tahu tentang dan mengenal terlihat jelas di sini. Tes-tes ini bukan tentang mencapainya dengan sempurna hari ini. Ini tentang arah perjalanan. Apakah Anda dalam 6 bulan atau setahun terakhir melihat kemajuan sekecil apapun dalam tanda-tanda ini? Atau apakah semuanya statis, hanya ritual eksternal yang sama tanpa kehidupan internal yang bertumbuh? Jika pemeriksaan ini justru menimbulkan kecemasan dan menunjukkan kekurangan Anda, jangan putus asa. Justru itu bisa menjadi pekerjaan Roh Kudus yang meyakinkan Anda.
Langkah berikutnya bukanlah berusaha lebih keras untuk menjadi orang Kristen, tetapi berbalik dan berseru kepada Kristus, mengakui bahwa Anda memerlukan seorang juru selamat, dan itu adalah tempat di mana kasih karunia yang sejati dimulai. Dari titik penyerahan inilah, kita akan memahami apa sebenarnya arti dilahirkan kembali oleh Roh, bukan oleh kekuatan kita sendiri. Mungkin setelah mendengar ujian-ujian iman itu, ada suara di dalam hati yang berkata, "Tapi aku sudah mencoba. Aku sudah berusaha lebih sabar, lebih rajin baca Alkitab, lebih sering berdoa. Kenapa masih terasa begitu berat?" Disinilah kita sampai pada titik yang paling menentukan, yang memisahkan agama dari Injil, upaya manusia dari karya Allah. Pertobatan sejati bukanlah tentang memperbaiki diri lama kita, ia adalah tentang kematiannya. Yesus tidak memberikan ruang untuk kesalahpahaman tentang hal ini. Dia menyatakannya dengan keras dan jelas. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang kehilangan nyawanya oleh karena aku, ia akan memperolehnya. Matius 16:24-25. Perhatikan kata-kata kuncinya, menyangkal diri, memikul salib, kehilangan nyawa. Ini adalah bahasa kematian, bukan perbaikan kosmetik, bukan resolusi tahun baru yang rohani. Ini adalah penghukuman mati bagi kerajaan sang aku, ego, ambisi, kendali, dan kebenaran diri kita sendiri. Inilah yang tidak ditawarkan oleh Injil yang nyaman zaman sekarang. Injil palsu itu berbisik, "Datanglah kepada Yesus, dan Dia akan memberkatimu, membuat hidupmu lebih baik." Injil yang sejati berseru, "Datanglah kepada Yesus, dan serahkanlah seluruh hidupmu. Matilah supaya kamu benar-benar hidup." Lihatlah orang muda yang kaya itu, Matius 16:22. Dia datang dengan pertanyaan agama. Perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat? Dia mencari daftar pencapaian, sesuatu untuk diperbaiki. Tetapi Yesus menuntunnya ke akar masalah, berhala di dalam hatinya. "Juallah segala milikmu, berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Kemudian datanglah, ikutlah aku." Yesus tidak membutuhkan pengikut setengah hati. Dia bukan juru selamat tambahan untuk melengkapi koleksi kesalehan kita. Dia menuntut tahta. Dan orang muda itu pergi dengan sedih, karena dia memiliki banyak harta. Dia menginginkan surga, tetapi tidak sanggup melepaskan dewa yang sebenarnya dia sembah. Disinilah banyak dari kita tersandung. Kita ingin menambahkan Yesus ke dalam hidup kita yang sudah berjalan baik. Kita ingin keselamatannya, berkatnya, jaminan surganya. Tetapi kita ingin tetap memegang kendali atas area-area tertentu. Hubungan kita, keuangan kita, impian kita, dosa rahasia kita. Kita menginginkan Yesus sebagai penolong kita, bukan sebagai Tuan atas segalanya. Inilah yang disebut oleh C.S. Lewis sebagai hanya mau bagian dari Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Inilah mengapa Yesus menggambarkan jalan menuju kehidupan itu sempit. Matius 7:14. Ia sempit karena tidak ada ruang untuk membawa barang bawaan ego dan kedaulatan diri kita. Kita harus masuk dengan tangan kosong, mengakui bahwa kita tidak membawa apapun yang layak. Jalan yang lebar, jalan religiositas, filsafat, dan usaha diri terasa nyaman karena mengizinkan kita membawa semua barang bawaan kita. Tetapi ujungnya adalah kebinasaan. Surat kepada jemaat di Laodikia, Wahyu 3:14-22, adalah gambaran sempurna dari kondisi ini. Mereka adalah gereja yang nyaman, kaya, makmur, merasa tidak kekurangan apapun. "Aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa," kata mereka. Tetapi dari sudut pandang surgawi, kenyataannya mengerikan. Engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Mereka adalah orang-orang di dalam gereja yang merasa sudah cukup, sementara Kristus justru berdiri di luar, mengetuk pintu hati mereka. Wahyu 3:20. Ini mungkin gambaran yang paling memilukan. Bisa saja aktif melayani, setia beribadah, namun tetap memiliki Kristus sebagai pengamat di luar, bukan sebagai raja yang bertahta di dalam. Pertobatan sejati adalah membuka pintu itu lebar-lebar dan berkata,
Selamat datang Tuhan, ambillah kendali. Tidak ada ruangan yang terkunci untukmu. Ini berarti mengakui bahwa kita bukanlah pemilik, melainkan pengelola. Bukan komandan, melainkan prajurit. Bukan tuan, melainkan hamba. Dan disinilah letak paradoks yang indah. Justru di dalam kematian inilah kita menemukan kehidupan yang sesungguhnya. Di dalam penyerahan kita menemukan kebebasan sejati. Di dalam kehilangan identitas lama kita menemukan identitas sejati sebagai anak Allah. Salib selalu mendahului kebangkitan, tetapi janjinya adalah bagi mereka yang berani mati. Mereka akan benar-benar hidup. Lalu jika ini semua adalah karya kematian, bagaimana kehidupan baru itu bisa dimulai? Dari mana kita mendapatkan kekuatan untuk menyangkal diri dan memikul salib? Ini membawa kita ke inti dari segala sesuatu. Karya Roh Kudus yang menghidupkan, yang mengubah hati batu menjadi hati daging, sesuatu yang sama sekali melampaui kemampuan usaha kita. Mungkin sekarang, setelah mendengar tentang kematian diri dan pintu yang sempit itu, hati Anda merasa berat. Aku tidak bisa, bisik itu. Aku tidak cukup kuat untuk menyangkal diriku seperti itu. Aku tidak sanggup memikul salib. Dan saudaraku, Anda benar. Anda tidak bisa. Itulah intinya. Inilah kebenaran pembebasan yang terakhir. Pertobatan sejati, kelahiran baru itu, bukanlah prestasi manusia melainkan karya kedaulatan Allah. Itu bukan hasil dari tekad kita, tetapi dari kuasa Roh Kudus yang menghidupkan. Yesus menjelaskannya kepada Nikodemus dengan sebuah gambaran. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh, Yohanes 3:8. Kelahiran baru itu misterius, supra-alami dan bergantung sepenuhnya pada kehendak dan kuasa Tuhan yang berdaulat seperti angin yang tidak dapat kita kendalikan. Namun meski kita tidak dapat mengontrol angin, kita dapat mengangkat layar kita. Kita tidak dapat memaksa kelahiran baru, tetapi kita dapat merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berseru memohonnya. Inilah panggilan terakhir bagi setiap hati yang haus. Mari kita lihat dua gambaran terakhir dari kitab suci. Pertama, lembah tulang-tulang kering, Yehezkiel 37. Nabi Yehezkiel berdiri di depan sebuah lembah penuh tulang yang sangat kering, simbol keputusasaan total. Atas perintah Tuhan ia bernubuat, dan terjadilah suatu keributan. Tulang-tulang bersatu, urat-urat dan daging tumbuh, kulit menutupinya. Sebuah gereja atau tubuh yang lengkap terbentuk, tetapi masih tidak ada napas, tidak ada kehidupan. Lalu Tuhan memerintahkan untuk bernubuat kepada nafas roh. Dan ketika nafas hidup itu masuk, barulah mereka hidup dan berdiri menjadi tentara yang sangat besar. Peringatannya jelas, Anda dapat memiliki struktur agama yang sempurna, rapi, terorganisir, terlihat mengesankan, tetapi tanpa nafas hidup dari Roh Kudus, semuanya tetap mati. Anda bisa memiliki semua bentuk kekristenan tanpa kuasa kehidupan. Kedua, anak yang hilang, Lukas 15:32. Dia telah pergi jauh, menyia-nyiakan hidupnya, dan akhirnya jatuh miskin. Lalu, Alkitab mencatat kalimat yang mengubah segalanya. Lalu ia sadar. Lukas 15:17. Kesadaran akan keadaannya lah yang mendorongnya untuk pulang. Dia tidak membawa prestasi, hanya pengakuan, "Bapa, aku telah berdosa." Dan respon sang ayah, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Lukas 15:20. Itulah respons Allah terhadap hati yang sungguh-sungguh bertobat. Bukan penolakan, tetapi penerimaan. Bukan penghukuman, tetapi restorasi penuh kasih. Jadi sekarang panggilan ini ditujukan langsung kepada Anda. Mungkin Roh Kudus telah menggerakkan hati Anda selama pesan ini. Mungkin Anda melihat bahwa iman Anda lebih banyak tentang ritual daripada hubungan, tentang pengetahuan daripada transformasi. Mungkin Anda menyadari bahwa Yesus selalu berada di pintu kehidupan Anda, mengetuk, tetapi belum sepenuhnya diizinkan untuk bertahta. Jika demikian, inilah saatnya. Ini adalah hari keselamatan. Jangan tunda. Jika Anda menyadari bahwa Anda belum pernah benar-benar dilahirkan kembali,
Berhentilah berpura-pura, hadapilah kenyataan di hadapan Tuhan, serukanlah seperti pemungut cukai, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Mintalah seperti Daud, "Ciptakanlah hatiku yang murni, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh." Mazmur 51:12. Ini bukan doa ritual. Ini teriakan hati yang menyerahkan semua topeng dan semua usaha sendiri yang hanya bergantung pada belas kasihan Tuhan. Janjinya jelas. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10:13. Jika Anda adalah orang percaya sejati yang diingatkan dan diteguhkan, biarlah pesan ini memperdalam kerendahan hati dan rasa syukur Anda. Kembalilah kepada kasih mula-mula Anda. Kembangkanlah keselamatan Anda dengan takut dan gentar, dengan mengetahui bahwa Allah lah yang mengerjakan di dalam Anda, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Filipi 2:12-13. Hidup Anda adalah bukti kasih karunia yang mengubah. Ingatlah ini, keselamatan Anda dari awal sampai akhir adalah anugerah. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2:8-10. Anugerah itu yang memanggil, anugerah itu yang membangkitkan, anugerah itu yang mengubah, dan anugerah itu yang akan memelihara Anda sampai pada akhirnya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yohanes 10:28. Anda tidak berpegang padanya dengan kekuatan Anda yang terbatas. Anda dipegang olehnya dalam kuasanya yang tak terbatas. Pergilah dalam damai. Tetapi pergilah sebagai pribadi yang diubahkan, bukan dengan religiositas yang diperbarui, tetapi dengan hati yang telah disentuh oleh anugerah, dihidupkan oleh roh, dan dijamin oleh janji Bapa. Karena Ia yang memulai pekerjaan baik di dalam Anda akan menyelesaikannya juga pada hari Kristus Yesus. Filipi 1:1. Amin.